Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam menempuh kehidupan ini kita perlu hati-hati, mempunyai prinsip, mempunyai keyakinan, dan juga mempunyai niat yang teguh. Jangan sampai hidup ini asal-asalan, tidak punyai pegangan, tidak punyai prinsip, bagaikan daun-daun kering yang terhempas kemanapun angin berhembus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kehidupan kita ini bagaikan sebuah bahtera, sebuah kapal yang akan berlayar menuju ke pantai tujuan yang sangat-sangat jauh, mengarungi lautan yang sangat luas. Kadang lautan itu ombaknya bersahabat, tenang, tapi tidak jarang ada badai, angin, topan, dan gelombang raksasa yang dahsyat. Karena itu ada sebuah riwayat bagaimana Rasulullah menasehati sahabat beliau, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, dengan kalimat-kalimat yang sangat filosofis sekali. Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun wa khudhiz zata kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal uqbata kaudun wa ahlisil amal fa innan nakida basirun. Wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaiki perahumu, perbaiki bahteramu, baikkanlah, perbaharuilah kapalmu, karena lautan itu sangat-sangat luas, sangat dalam. Wa khudhiz zada kamilan, dan bawalah bekalmu kamilan, yang lengkap, yang banyak, yang sempurna. Fainas safara, karena perjalanan itu ba'idun, sangat jauh. Wa khaffifil himla, ringankanlah beban muatanmu, karena perjalanan itu tidaklah mulus. Dan wa ahlisil amal, ikhlaskanlah amalmu, karena Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini tentu tidak khusus bagi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tetapi bagi kita semua umat yang beriman. Menilai hadis tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 4 faktor utama ketika kita mengarungi lautan kehidupan ini untuk menuju pantai tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat faktor tersebut adalah: 1, kondisi bahtera, kondisi kendaraan yang kita tumpangi. Yang kedua, bekal yang harus kita siapkan untuk mengarungi kehidupan ini. Yang ketiga adalah perhitungan tentang muatan, tentang beban yang kita bawa. Dan yang keempat adalah keikhlasan untuk beramal. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah kondisi kendaraan yang kita tumpangi, bahtera yang kita tumpangi. Kita ini berasal dari Allah, lahir ke dunia melalui rahim ibu, kemudian kita hidup dengan waktu yang tertentu, lalu kita akan mati, dan kita akan melewati alam kubur, dan akhirnya akan menghadap
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam proses menghadap kepada Allah inilah, maka Rasulullah tadi mengibaratkan sebagai bahtera yang berlayar ke tempat tujuan yang amat jauh. Karena itu maka harus disiapkan bahtera itu atau kendaraan yang kita tumpangi ini harus benar-benar kokoh, harus benar-benar kuat. Jangan sampai kapal yang kita tumpangi ini rapuh sehingga mudah terhembas oleh gelombang kehidupan. Imam An-Nawawi mengartikan, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bahtera tidak lain dan tidak bukan adalah niat. Sesuai dengan sabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala amal itu harus dengan niat dan semua amal itu tergantung pada niatnya. Karena niat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niat kita harus kita kuatkan, harus kita kokohkan, harus kita teguhkan, sehingga dalam perjalanan menghadap kepada Allah nanti kita tidak akan terpeleset, kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Karena itu ada sebuah contoh, sebuah misal tentang niat ini. Ketika seseorang menjalankan puasa wajib Ramadan misalnya, walaupun dia itu perokok sangat berat atau tidak bisa meninggalkan rokok, tapi karena niat yang teguh untuk berpuasa pada hari itu, maka dia akan bisa menahan nafsunya, menahan keinginannya untuk merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa kembali menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu dipersiapkan adalah perbekalan untuk mencapai kehadapan Allah. Dan dalam mengarungi kehidupan ini tentu kita perlu punya bekal. Dan bekal itu bekal dunia ataupun bekal akhirat harus kita persiapkan dengan sebanyak-banyaknya dan juga selengkap-lengkapnya. Karena itu ada prinsip bahwa ada keseimbangan antara bekal di dunia ini dan juga bekal nanti di akhirat. Dengan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Maka bekal keseimbangan antara bekal dunia dan akhirat dan bekal kesungguhan untuk mencarinya itu adalah sebuah keniscayaan. Dan kita tahu bahwa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang ketiga adalah beban muatan yang harus kita pikirkan dalam mengarungi kehidupan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani suatu kaum dan kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Karena itu beban ini, yaitu kalau tadi bekal adalah tentang kebaikan, maka beban ini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir tentang yang mungkar, tentang maksiat harus kita eliminir sehingga beban yang kita tanggung akan sangat ringan. Dan yang keempat adalah ahlisil amal. Semua amal harus kita kerjakan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya,
Dan keempat faktor ini maka tidak lain dan tidak bukan niat, amal, dan ikhlas. Ikhlas beramal. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, maka kita akan rugi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekedar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.